Halo, ya, bagaimana kabarnya? Aku harap semua dalam keadaan baik dan sehat, dan juga masih semangat ya. Ya, walaupun begitu banyak mata pelajaran yang sedang kalian kerjakan, tapi tidak mengurangi semangat kalian sebagai seorang yang muda untuk terus ya menyelesaikan segala tanggung jawab kalian. Sebelum mulai belajar, Bapak harap kalian terlebih dahulu berdoa. Ya, setelah selesai berdoa, baru kembali simak materi. Ya, masih ingat ya minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana demokrasi dan keadilan. Itu tidak bisa dapat atau tidak bisa dipisahkan. Demokrasi di Indonesia ya masih panjang dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun kalian bisa menilai ya sejauh mana uh, berjalannya demokrasi di Indonesia. Bagaimana kalian juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktek-praktek demokrasi di Indonesia. Maka sebaiknya kalian dapat berbicara dengan lantang, bertindak dengan bijaksana dan berjuang ya demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia bahkan ya di dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bab 10 ya, menerapkan keadilan bagi semua insan. Ini berdasarkan Alkitab. Jadi Bapak harap kalian terlebih dahulu membaca dalam Imamat 26 ya pasal 26 ayat 1 sampai 46. Begitu juga dengan Yohanes 14 pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat ke-31. Ya, pembelajaran ini adalah ya pembelajaran terakhir yang membahas mengenai demokrasi. Jadi Bapak harap kalian sudah cukup ya paham apa itu demokrasi. Ya, kalaupun belum paham ya tidak apa-apa. Kalian bisa terus mencari dan menggali lebih dalam ya, mengenai demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan. Baik dari pandangan Alkitab maupun petunjuk praktis ya untuk menjalankan demokrasi. Bagaimana menjadi orang yang mengalami ketidakadilan? Ya, bagaimana menurut kalian apabila ada orang mengalami ketidakadilan? Ya, jadi kalau misalnya kalian mengalami ketidakadilan, ya tentunya pasti kalian akan bergejolak atau menjadi orang yang marah ya dengan apa yang terjadi atas kalian. Namun tentunya itu tidak bisa mengurangi sikap kalian bahwa apabila kalian diperlakukan dengan tidak adil, itu tidak lantas membuat kalian lalu hilang nilai-nilai apa yang sudah kalian terima ya, khususnya nilai-nilai kekristenan. Misalnya saja ya orang tua terkesan misalnya lebih mengasihi adik kalian ya daripada kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu seperti itu? Kalau misalnya kamu punya saudara ya, tapi orang tuamu lebih memprioritaskan saudaramu daripada kamu. Nah, kamu merasa tidak diperlakukan tidak adil. Tapi seharusnya kalian tidak perlu takut ya dan tidak perlu merasa dirugikan. Nah, di sini kita akan memperdalam pentingnya membahas keadilan terhadap semua insan. Bagaimana kalian bisa melakukan atau menerapkan ya keadilan terhadap semua insan. Bapak rasa ini agak sulit ya, kenapa? Karena tidak seorang pun yang bisa adil ya, selain daripada Tuhan saja. Namun kita bisa meminimalisir ya ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini ya di dalam pada tahun 2014 ya Kaufman mengatakan Bertolt Kaufman, Schulman dan Kaufman ya menemukan bahwa perilaku kriminal para remaja yang dimasukkan dalam penjara itu sudah dapat diramalkan sejak mereka masih berusia lebih muda. Loh, kok bisa? Iya, hal yang menarik ialah orang tua, khususnya ibu, itu sudah memiliki kepekaan bahwa anaknya akan bertingkah laku kriminal kelak di kemudian hari. Waduh. Kalau sudah tahu, seharusnya orang tua ini mendidik dengan baik ya. Nah, namun apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena dia mendengarkan ya keluhan-keluhan yang dilontarkan anaknya bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil oleh lingkungan. Ya, misalnya perundungan ya atau bully.
perlakuan teman-teman sebaya, perlakuan guru ya bisa juga dan sebagainya mengalami ketidakadilan, itu memupuk rasa dendam. Ayo, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ada perasaan-perasaan dendam atau perasaan-perasaan tidak terima ya atas apa yang terjadi atas kalian? Hati-hati ya. Jangan sampai kalian memelihara dendam, karena dendam ini bisa menjadi sebuah penyakit yang membuat kalian akhirnya menjadi orang yang tidak sehat dalam bertindak. Artinya kalian bisa gegabah dan bahkan bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri maupun orang tua keluarga kalian. Jadi sebaiknya kalian tidak memelihara dendam. Kalaupun memang ada sakit hati kepada orang, ada perasaan-perasaan yang kalian rasa kalian diperlakukan tidak dengan baik ya, itu jangan lantas membuat kalian merasa bahwa kalian diperlakukan tidak adil. Tapi justru kita malah bergantung atau berharap hanya kepada Tuhan. Nah, apa yang kita alami ini itu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri ya, emang Tuhan diperlakukan adil ya. Tuhan tidak melakukan kejahatan. Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi nyatanya Tuhan Yesus ditangkap. Nyatanya Tuhan Yesus disalibkan. Mati dengan cara tidak baik, tidak terhormat, tidak elok. Mati dengan cara memalukan dan mengerikan. Nah, kalau kita lihat saja Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu. Dan umatnya, kita sebagai umatnya, merasa bahwa kita lebih tinggi daripada Tuhan. Ini kan tidak sesuai ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan tidak adil, ya kita harus belajar untuk menerima, walaupun mungkin tidak enak ya, sangat tidak enak, pasti tidak enak. Karena semua orang merasa ya pernah merasa bagaimana diperlakukan tidak adil, itu tidak enak dan kita bisa marah. Namun itu bukan jalan, itu bukan penyelesaian. Nah, ini disebutkan di sini ada Raja Salomo ya, yang mereka menjalankan keadilan ya. Terus juga ada Saul, Nabi Samuel ya melantik Saul. Jadi semuanya itu ya dilakukan mereka untuk menjalankan keadilan. Mengapa perlu menerapkan keadilan bagi semua insan? Ya karena kita perhatikan ya dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan segala. Walaupun di Mazmur 8 dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia, namun keselarasan dengan ciptaan lainnya, ya, ciptaan Allah lainnya harus dijaga. Jadi sebagai makhluk mulia, justru kita memiliki hikmat. Atau dikatakan dengan kata lainnya, kepandaian, kecerdasan. Ya gambarannya masa sih udah belajar, ya udah sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai kuliah misalnya ya. Tapi rupanya kelakuan kita kayak binatang misalnya. Bagaimana ya? Berarti kan percuma saja gitu kita mendapatkan pendidikan atau kita mendapatkan pengalaman selama ini. Nah, ya pada baru-baru ini ya, misalnya terjadi banjir ya, banjir. Kalau ini kan di sini di buku ini dikatakan terjadi kebakaran ya. Kayaknya kurang kontekstual dengan keadaan kita sekarang ya. Masalah kita saat ini bukan masalah kebakaran atau masalah asap, tapi lebih kepada masalah tempat-tempat atau kondisi yang sering mengalami banjir. Kenapa sih sering banjir? Ya, mungkin saja memang benar ya karena curah hujan yang begitu tinggi. Tapi bukan tidak mungkin juga ini diakibatkan karena ada beberapa hutan atau pohon yang ditebang secara masif. Kalimatnya masif. Apaan tuh masif? Ya, dalam jumlah yang besar ya, atau terstruktur ya begitu ya. Jadi secara kontinu dilakukan. Nah, ini kan akibatnya ya banyak pohon-pohon ya yang hilang, yang gundul, ya akhirnya mengakibatkan banjir. Ya walaupun kita kembalikan semuanya kepada kuasa Tuhan, ya artinya bahwa curah hujan begitu tinggi. Namun kita tetap perlu ya introspeksi diri kita. Bagaimana orang-orang yang memperlakukan alam itu sebenarnya mereka tidak bijaksana atau tidak adil dalam bertindak.
Padahal Tuhan perintahkan bahwa segala sesuatu ya, yang dikelola oleh manusia itu ya, itu harus benar-benar diperuntukkan ya semuanya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Itu dalam Kejadian 1 ayat 28 ya. Jadi bukan malah nanti merugikan orang lain ya. Katakan taklukkanlah itu. Artinya kita harus memanajemen, mengatur sebaik-baiknya supaya jangan sampai ada yang dirugikan, bahkan mengakibatkan kematian, kan berbahaya. Nah, kalau pandangan Kristen ya, melihat bumi itu sebagai sesuatu yang harus dikuduskan. Jadi kita memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang terpinggirkan atau termajinalkan, ya, orang-orang pinggiran ya. Jadi orang-orang pinggiran itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Maka daripada itu kita juga harus memperhatikan orang-orang seperti mereka. Dengan kita memperhatikan orang-orang seperti mereka, ya, bagi kita yang mampu ya, nah, jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang katakan miskin. Ya. Artinya kita lah yang membutuhkan bantuan orang lain ya kalau dalam hal ini. Namun kita juga bisa belajar untuk walaupun dalam keadaan kita yang serba berkecukupan saja atau pas-pasan, itu tidak menghalangi kita untuk juga memberi bagi orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, karena kita melihat bahwa di atas langit itu masih ada langit. Artinya masih ada orang lagi yang lebih tinggi daripada kita, ya, lebih baik kehidupannya, atau mungkin sebaliknya ada orang lagi yang lebih menderita daripada kita kehidupannya. Namun kita dituntut untuk terus ya, adil bagi semua insan. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana mewujudkan keadilan bagi semua insan? Ini Dobson ya mengaitkan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis. Katanya keadilan ekologis dapat ditegakkan bila para pemimpin dan penegak hukum mempraktikkan keadilan sosial. Loh kenapa? Karena menjadi tugas para pemimpin dan penegak hukum untuk memastikan bahwa rakyat yang berada di bawah pimpinannya itu hidup sejahtera dan tidak dipersulit atau diperalat oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan lebih. Iya, ini seringkali ya, artinya ada hubungannya antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis. Jadi kalau misalnya kita tidak diperlakukan secara adil, ya, secara sosial, maka pasti ya kehidupan kita ya, kesejahteraan kita juga akan terpengaruh, terganggu. Ya. Jadi hidup yang sejahtera haruslah menjadi hak bagi setiap orang. Itu semua terlepas dari latar belakang ya, mau agama apa aja, bangsa apa aja, suku mana aja ya, ras, etnis, agama, atau kelompok mana ya, itu sama, memiliki hak yang sama. Nah, ada juga yang disebut sebagai keadilan lingkungan. Bagaimana keadilan lingkungan? Dalam bahasa asingnya dikatakan environmental justice, yaitu keadilan yang berkaitan dengan norma, nilai budaya, aturan kebijakan, kebiasaan, dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas. Bagaimana? Ya, seperti ini. Misalnya keadilan dalam lingkungan ini adalah pekerjaan dan upah yang layak. Ya, yang baru-baru ini ya kita dengar mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Jadi bagaimana di sana diatur mengenai hak-hak para pekerja atau buruh dan hak-hak juga bagi perusahaan atau tempat naungan orang-orang bekerja. Bagaimana mereka? Di sana diatur ya. Tujuan pemerintah pastilah hal yang baik. Ya. Jadi apapun misalnya hal-hal yang kurang itu perlu dikritisi memang. Dan perlu diberikan saran. Bukan kita hanya bisa mengkritik, kritik yang tajam, namun kita tidak memberikan solusi. Jadi kita boleh ya mengkritik hal-hal yang masih kurang dalam undang-undang, namun tetap semuanya kita bisa memberikan solusi untuk itu. Bagaimana ya? Jadi dalam lingkungan juga penting supaya itu bisa mencapai keadilan bagi semua insan.
kalau dikatakan tadi masalah sosial ya, untuk berhubungan dengan ekologinya dan juga dalam lingkungan, itu semua pasti berpengaruh. Jadi jangan sampai tidak adil ya. Nah, baru-baru ini kan kita lihat ya di sini ada berita ya mengenai investasi miras. Nah, investasi miras dicabut ya. Awalnya ya bahwa dikatakan Pak Jokowi ya mengatakan bahwa akan membuka investasi miras bagi orang-orang untuk menjalankan perusahaan atau melegalkan produksi miras. Lalu ada banyak sekali ya suara-suara masyarakat mengatakan, waduh ini bisa merugikan ini. Bagaimana tidak? Kalau misalnya ada miras ya bisa saja orang menyalahgunakan miras itu. Tapi ada lagi yang berkata bahwa miras ini maksudnya adalah minuman yang sudah sering ya diminum atau dikonsumsi beberapa daerah ya seperti daerah Bali, ya, daerah NTT dan daerah-daerah lain yang melegalkan itu. Jadi dianggap sah-sah saja ya minum-minuman itu dianggap sebagai minum-minuman tradisional. Kalau orang Batak mungkin katakan ya seperti tuak ya, mungkin seperti itu. Namun ada banyak sekali orang-orang yang menentang hal ini. Akhirnya terjadi pro dan kontra. Nah, kalian berada di alasan yang mana ya? Kalian bisa lihat di sini bahwa keputusan pemerintah yang akhirnya mencabut sebagian lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021. Jadi tentang miras. Ya, bidang usaha penanaman modal khususnya yang mengatur investasi miras, minuman beralkohol atau minuman keras. Ini mendapat apresiasi dari pengusaha di sektor ini. Jadi bukan memprotes ya, tapi memberikan apresiasi. Kenapa? Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi alih-alih dikatakan, alih-alih memberikan protes, Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk Sarman Simanjorang justru menilai keputusan itu sudah tepat di tengah panasnya pro dan kontra di masyarakat. Jadi katakan begini sama komisarisnya. Menurut hemat kami, pencabutan ini sudah sangat tepat karena kalau itu nantinya berkepanjangan ada pro dan kontra, perdebatan yang kurang produktif sehingga yang terjadi ya keluarkan rumus kebenaran masing-masing, katanya begitu ya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju ya? Apakah investasi miras ini dilegalkan atau dicabut ya? Tapi kalau kita lihat ya, kita tidak perlu memperpanjang masalah ini, bahwa apa yang diputuskan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah itu sudah sangat baik ya. Karena melihat kesadaran masyarakat di Indonesia itu berpengaruh ya kepada keputusan ini. Karena tidak semua ya menyadari bahwa minuman keras ini akan merugikan kalau misalnya sampai dirasa atau dianggap legal, halal ya bagi orang-orang yang tidak memahami, misalnya ya umur-umur anak SD ya minum minuman keras. Jadi sebelum berangkat sekolah minum minuman keras. Nah, ini kan berbahaya. Seperti itu. Atau anak SMP atau bahkan anak SMA ya. Mau siapapun, jangan juga anak SMA, mungkin kayak bapak juga ya. Ini juga sebenarnya tidak dibenarkan untuk menenggak minuman keras. Bagi kalian yang mungkin berpikir kenapa dilarang? Kenapa tidak diperbolehkan? Ya betul. Karena pada kebanyakan miras ini mengakibatkan ya orang-orang itu mabuk. Jadi yang ada malah membuat dirinya menjadi mabuk. Jadi seharusnya kita tidak boleh ya menggunakan atau memberikan alasan ya mengenai hal itu. Misalnya ya tidak apa-apalah ya kan sekali-kali minum-minum gitu. Tidak ada tidak ada tujuannya sama sekali. Kalau orang menggunakan minuman keras itu ada yang digunakan sebagai untuk tindakan medis ya. Kayak orang perang gitu kan, alkohol itu berguna untuk meredam rasa nyeri, rasa sakit pada luka tembak. Atau juga misalnya pada orang-orang yang wanita hamil ya misalnya ya, itu memerlukan untuk penghangat tubuh ya. Dan
ada hal-hal lain lagi ya yang digunakan untuk menjadi pendukung untuk orang bisa menggunakan itu sebagai sebagai alat bantu untuk bahan obat-obatan. Jadi tidak benar kalau misalnya kita menggunakannya untuk malah mabuk-mabukan. Ya. Kalau dilihat di sini ya dikatakan bahwa banyak wilayah di Indonesia yang memiliki budaya dan kearifan lokal dalam meminum arak. Tidak sedikit juga yang bergantung hidupnya ya dari industri ini. Jadi kehadiran investasi baru mulanya untuk bisa mengembangkan dan menjadikannya lebih besar lagi. Namun keputusan pemerintah ya mengatakan bahwa itu dicabut, itu adalah hal yang baik ya. Setelah menerima masukan dari ulama-ulama MUI, NU, dan tokoh-tokoh agama lain ya dari provinsi dan daerah lain. Jadi akhirnya keputusan ini dicabut. Ya kita apresiasi saja ya. Jadi hal yang baik itu. Kita tidak usah ikut-ikutan mengata-ngatakan bahwa pro dan kontra ini ya merugikan kita atau bagaimana. Memang niatan awalnya adalah membuka lapangan pekerjaan ya, dan juga tujuannya untuk melestarikan ya minuman tradisional. Namun kalau memang akhirnya dicabut ya karena lebih banyak hal-hal yang mungkin mengandung potensi yang merugikan, maka pemerintah sudah benar ya melakukan hal ini. Jadi inilah yang disebut tadi keadilan. Kalau suara itu diperdengarkan, suara dari masyarakat itu ditampung, ya aspirasi itu ditampung, baik dari tokoh-tokoh agama, masyarakat itu ditampung, maka terjadi keadilan. Nah kalian lihat ya bisa lihat bahwa bisa terjadi keadilan atas semua insan. Memang ya orang-orang yang tadi mendukung adanya investasi miras mungkin merasa dirugikan, tapi mereka bisa ya menerima ya dengan lapang dada keputusan tersebut karena memang kita tidak boleh memaksakan kehendak kita saja, tapi harus mencakup juga aspirasi orang banyak. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak jelaskan pada materi kali ini. Ya, adapun Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Jadi tugasnya Bapak minta respon kalian mengenai dicabutnya ya investasi miras itu. Apakah kalian setuju ataukah tidak setuju? Ya. Jadi kalian bisa memberikan pendapat melalui video ya yang kalian buat. Ya, jadi kalian bisa upload maksudnya kirim melalui link ataupun melalui pijar ataupun melalui WA ya kalau memang kalian tidak bisa mengirimnya lewat link. Tapi Bapak harap sih kalian bisa mengirimnya lewat link atau pijar ya. Karena kalau mengirim lewat WA itu akan memakan memori handphone ya. Dan cukup berat akhirnya handphonenya ya. Jadi Bapak harap kalian bisa mengusahakan itu. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Segala suatu kesalahan atau kekeliruan yang Bapak sampaikan kalian bisa bertanya ya atau bisa memaafkan, dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dimengerti kalian bisa bertanya melalui WA group atau WA pribadi, dan juga kalian bisa cari referensinya di internet. Oke, tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya nanti pembelajaran selanjutnya kita akan ada UTS ya. Jadi Bapak akan share nanti UTS-nya pada kalian melalui aplikasi belajar masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.